Dengan segala hormat, aku ingin bertanya. Kau pikir kau siapa sehingga berani melarangku untuk masuk? Aku selalu berada di sisi Nyonya Julia, dan aku tidak akan mengizinkan orang rendahan sepertimu mengganggunya di saat seperti ini. Rendahan? Kau menyebutku Aku rendahan? tidak tahu lagi sebutan seperti apa kepada orang yang berani berteriak di sebelah unit perawatan intensif. Tolong dengarkan aku. Aku tidak menempuh jarak sejauh ini hanya untuk berdebat dan membuang waktuku dengan orang yang bahkan tidak aku Iya, kenal. tentu saja, tapi Sekarang aku akan... Salvador, wanita muda itu bernama Melissa Escobar. Isabel? Salvador, senang sekali bertemu denganmu. Kau masih setampan dulu, tapi makin lama kau malah semakin berisik ya. Dan kau, coba lihat dirimu. Kau lebih muda dan lebih cantik dari sebelumnya. Bagaimana kabar mekanik terbaik di dunia? Dan kedua anak buah yang sensasional itu? Tetap saja kau hanya kenal mereka dari foto, ya kan? Semuanya baik-baik saja, Salvador. Terima kasih. Laura dan aku adalah sahabat karib. Kami saling kenal sejak masih sangat kecil. Dan baiklah, Melissa, pria pemarah ini adalah Tuan Salvador Vidal. Dia putra Nyonya Julia, yang beberapa orang mengira dia tidak akan muncul di sini. Kalau begitu, kau orang yang sudah menelponku, kan? Iya, Tuan Vidal. Terima kasih sudah memberitahuku. Tidak, jangan berterima kasih padaku. Nyonya Julia yang memintaku melakukannya. Melissa bekerja sama dengan Julia di institut. Dan dia adalah pacar dari Francisco. Isabel, bagaimana kabar ibuku? Bagaimana kalau kita minum kopi biar aku jelaskan semuanya padamu? Sebaiknya kau segera memberitahuku bagaimana keadaannya. Apa maksudmu, ha? Kau tahu kan aku notaris ibu mertuamu? Tentu saja aku tahu itu. Aku yang menyarankan agar dia mempekerjakanmu bertahun lalu. Ya, di surat wasiatnya kau tidak disebut sebagai ahli warisnya. Kau bahkan tidak muncul sebagai ahli waris anak di bawah umur. Semuanya hanya untuk Ana dan Salvador. Pria-pria itu sama sekali tidak membuatku khawatir. Salvador akan terus tinggal di Amerika untuk selamanya. Dan aku akan pastikan bagiannya sangat-sangat kecil. Baiklah, itu terdengar bagus bagi. Dan bagian putriku adalah untukku. Kau lupa ada hampir mengalami keterbelakangan mental. Dengar, ada klausul yang ditegaskan oleh Julia. Kau harus menikahi Melissa agar bisa mengelola uang anak. Iya, aku tahu itu. Kau jangan khawatir soal itu. Karena Melissa, dia benar-benar jatuh cinta padaku. Baguslah. Aduh, hati-hati, Nak. Apa ayah sudah menelpon? Apa ibu sudah tahu kabar nenek? Hei, jangan memanggil wanita yang tidak kau kenal sebagai nenek. Baiklah, tapi ayah sudah menelpon atau belum? Belum. Dia belum telepon dan aku lapar. Oh, ibu kan bisa pergi ke dapur. Aku tidak akan mau masuk ke dapur, sayang. Aku ingin ke restoran. Apa? Jangan menatapku seperti itu. Aku tidak bilang apapun, ibu. Kau tidak perlu mengatakannya. Kau menatapku seolah ada yang salah dengan perkataanku. Ayolah, jangan begitu, Bu. Aku tidak suka dihakimi, apalagi oleh anak kecil sepertimu. Permisi, Nyonya Amanda. Apa kau ingin makan malam? Diamlah, aku tidak ingin apapun. Minggir. Sudah, jangan hiraukan dia. Begitulah ibu kalau dia sedang sakit kepala. Isabel, kenapa kau membiarkan Melissa memberikan perintah bahwa aku tidak boleh menemui ibuku? Dia hanya menyarankan. Aku yang memutuskan untuk sementara Julia tidak bisa ditemui oleh siapapun. Dia dibius, Salvador. Tidak ada gunanya dia dikunjungi. Kalau itu sama seperti Francisco. Kasihan ibuku. Dengar, aku tidak ingin ikut campur dalam urusan keluarga. Aku juga tidak ingin menyinggungmu. Tapi aku rasa kau tidak berhak melakukan orang-orang di sekitarnya. Isabel, aku... Sudah bertahun-tahun lamanya kau pergi sejak kau putuskan untuk tinggal jauh darinya, iya kan? Ya, baiklah. Kau memang benar seperti biasanya. Akan lebih baik kalau aku melupakan kejadian itu. Tapi sekarang, katakan padaku, aku mohon. Bagaimana kabar ibuku? Tidak baik. Julia dalam kondisi kritis.
Astaga, ini enak sekali. Ayahku selalu bercerita tentang quesadillas, tapi ternyata rasanya jauh lebih enak dari yang aku kira. Mungkin dengan kehadiranmu di rumah ini, sepupumu jadi berselera makan. Oh, aku tidak tahu apa yang dimakan gadis itu. Dia tidak makan malam. Kadang-kadang. Tapi di rumah ini, semua orang makan malam di kamar tidur mereka. Pantas saja, ruang makannya sangat kosong. Padahal aku membayangkan sering ada pesta di sini. Itu mustahil. Tahukah kau, sudah berapa lama orang tidak berkunjung ke sini? Lama sekali. Sejak Nyonya Laura meninggal. Rasanya seperti ada awan hitam yang selalu membayangi rumah ini. Apa Ana selalu pendiam seperti itu? Sebelumnya tidak begitu, tapi sejak ibunya meninggal, dia seperti kena gangguan mental. Itu tidak benar. Ya, jujur saja, kadang-kadang aku juga berpikir begitu. Ibu? 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 Aduh, Ibu? Ibu ada apa? Apa yang terjadi padamu? Ibu? aduh. Ayo, pelan-pelan. Ya ampun, Ibu. Sudah lebih dari 2 jam aku jatuh. Kenapa kau meninggalkanku sendirian sepanjang sore ini? Ibu, tadi aku di rumah sakit. Nyonya Julia mengalami serangan jantung. Kau begitu bersemangat membantu orang lain daripada berada di sini bersamaku. Ibu, tolong jangan bicara begitu. Francisco harus kembali ke institut dan karena itulah aku harus tinggal di rumah sakit. Masalahnya adalah kau lebih mencintai wanita itu daripada aku. Padahal aku ibumu. Ibu, separuh hidupku kuhabiskan untuk merawatmu. Jangan bicara seperti ini, aku mohon padamu. Baiklah, cukup. Bawakan aku sesuatu untuk makan malam. Aduh. Yang kuinginkan hanyalah agar kau dan Francisco segera menikah. Aku tidak ingin meninggal dan kau menjadi perawan tua. Ya ampun. Aku mohon, tolong tunjukkan padaku bagaimana cara mengerjakan PR matematika. Tidak, apalagi kau sudah membantu Ana dengan gelas-gelas itu. Ayolah, aku mohon. Dengar Gilberto, kalau kau tidak bisa mengerjakan PR-mu, berhenti saja sekolah. Selesai. Bagus sekali, bos. Bagus sekali. Biar aku angkat. Ya, selamat malam. Kediaman keluarga Del Valle. Dengan siapa kau ingin bicara? Katakan. Aku ingin bicara dengan Santiago. Maaf, saat ini Tuan Santiago sedang sibuk. Jadi tidak bisa bicara. Sambungkan teleponnya. Jika kau tidak punya janji, mustahil bagimu untuk bicara dengannya. Katakan padanya, Renata ingin bicara. Ada masalah? Cepat sambungkan sekarang. Bos. Maaf, bos. Halo, Renata. Kau harus membantuku. Kau harus memberi Gilberto pelajaran agar dia tidak menggangguku lagi. Oke. Oh ya, Renata. Apa kau mau ke bioskop besok? Maaf, bos. Halo, Renata. Kau harus membantuku. Kau harus memberi Gilberto pelajaran agar dia tidak menggangguku lagi. Oke. Oh ya, Renata. Apa kau mau ke bioskop besok? Nanti aku telepon lagi ya. Halo, ayah sayang. Halo, selamat malam. Ayah tahu, aku dapat nilai 10 dan Bu Victoria mengucapkan selamat atas nilai bagusku. Ya, baiklah. Di mana Gilberto? Di kamarnya, aku rasa dia harus mengerjakan PR matematikanya dan aku akan membantunya, ayah. Dengar ya, gadis sepertimu tidak punya apa-apa untuk diajarkan kepada putraku. Gilberto! Awas!
bosan. Ini mendesak. Aku menemukan harta karun. Jika kau tidak turun sebelum hitungan ketiga, akan kusimpan untuk diriku sendiri. Satu, dua, dan... Aduh, mataku! Mataku! Aduh, mataku sakit sekali. Aku akan kehilangan mataku. Isabel, kau tidak tahu aku sangat ingin bicara dengan ibuku. Aku sangat ingin memeluknya dan memperbaiki begitu Aku banyak hal. mengerti. Tapi kau harus sedikit lebih bersabar. Untuk saat ini yang penting adalah Nyonya Julia bisa melewati tahap kritis yang sedang dialaminya. Benar kan? Terima kasih. Bagaimana keadaan Julia? Aku tidak bisa datang lebih awal karena ada beberapa masalah di institut. Dia masih stabil, tapi sampai saat ini masih belum sadar. Selamat malam, Francisco. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Oh, mataku. Mataku. Kau membuat mataku buta. Aku akan memberitahu Ellie. Tidak. Kau saja yang bantu aku. Aduh. Aku? Tapi bagaimana caranya? Carikan aku mata yang lain. Ayo kita ke rumah sakit. Tidak. Aku hanya ingin menemukan mataku saja. Aduh. Kau tahu, aku tidak bermaksud agresif padamu. Jujur saja, aku sangat terkejut melihatmu ada di sini. Karena aku tidak tahu kalau kau ada di Meksiko. Aneh sekali kau tidak tahu. Karena pacarmu sendiri yang sudah menelponku. Tentu saja. Aku lupa itu. Baiklah. Selamat datang kembali, saudara ipar. Ini mengerikan. Aku hanya bisa melihat hitam dan putih. Coba aku lihat. Nanti kau takut. Aduh. Aku mau lihat. Aku mau lihat. Abrakadabra. Sihir. Ayolah, aku hanya bercanda. Kenapa kau marah? Nenekku ada di rumah sakit. Kami tidak tahu bagaimana keadaannya. Dan kau malah bercanda. Terima kasih banyak, Francisco. Tapi di antara kita tidak perlu berpura-pura. Isabel, Iya, aku akan berada di rumah ibuku. Boleh minta bantuanmu, telepon aku kalau ada kabar. Aku tidak akan mengucapkan selamat tinggal padamu karena aku yakin kau masih tinggal di rumah ibuku. Permisi, Isabel. Anak laki-laki itu ternyata sampai sekarang masih belum berubah. belum. Sampai sekarang dia masih saja sangat jujur. Casimiro bilang dia bosan. Tunggu, jangan ditutup. Aku juga bosan. Turunlah ke taman dan aku akan menunjukkan harta karun yang aku temukan. Harta karun itu tidak ada. Ayolah, Ana. Kau bilang boneka tidak punya nama. Tikus tidak bisa bicara. Dan harta karun juga tidak ada. Apa semua anak di sini seperti itu? Itu Baiklah, sampai jumpa besok. Lola. Kenapa belum tidur malam-malam begini? Bagaimana kabar nenekku? Dia sakit parah. Cobalah bermimpi hal-hal yang indah karena penyakit nenekmu itu bisa membuatmu mengingat kembali akan kepergian ibumu.
Aku tidak ingin kau mengalami mimpi buruk tentang kecelakaan yang sudah terjadi itu. Kau harus melupakan selamanya tentang bagaimana kau sudah membuat ibumu jadi kesal dalam mobil, dan karena itulah dia alami kecelakaan. Tidak, tidak, tidak. Selesai. Ada apa, Pedro? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Begini, aku bertemu Ana. Itu bagus, Nana. Ayah, bagaimana Bibi Laura meninggal? Bibimu meninggal dalam kecelakaan. Dia kehilangan kendali atas mobilnya dan... Apakah Ana bersamanya? Iya, Pedro. Syukurlah dia baik-baik saja. Tapi Pedro, kenapa kau tanyakan semua itu pada ayah? Karena aku pikir Ana sangat sedih karena sangat merindukan ibunya. Ayo, Nana. Sekarang pergi mandi dan ganti bajumu. Halo. Aku Salvador. Aku pamanmu. Apa kau ingat aku? Aku sangat ingin bertemu dan memelukmu.